Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lutfia Fakhira dengan NPM 231506185. Pada video ini saya akan menjelaskan rangkaian counter. Apa itu jenis-jenis counter dan cara kerja dari counter. Baik, langsung saja saya akan share screen. Nah, jadi pada rangkaian counter berdasarkan arahnya terbagi menjadi dua, yaitu counter up, ini counter up seperti ini, dan counter down. Jadi pada counter up, output dari rangkaian tersebut bernilai dari biner yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi, dan akan otomatis kembali ke awal, nilai awal. Sedangkan pada counter down, kebalikan dari counter up, output biner yang pertama kali keluar adalah yang bernilai paling tinggi dan akan berlanjut ke output biner yang paling rendah. Kemudian berdasarkan pemicunya terbagi juga menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian sinkronus counter up. Pada rangkaian ini terdapat 4 buah JK flip-flop. Pada JK flip-flop ini terdapat dua inputan, yaitu J dan K, dan output yang dipakai hanya satu, yaitu output key. Kemudian di sini terdapat dua gerbang AND yang akan digunakan untuk memutuskan kapan flip-flop akan toggle dari output flip-flop sebelumnya. Kemudian di sini terdapat logic probe yang merupakan output dari 4 buah JK flip-flop di sini. Jika kita memakai 4 buah JK flip-flop, maka output yang dihasilkan pun akan bernilai 4. Dan di sini terdapat logic state yang digunakan sebagai sumber clock pada JK flip-flop 4 JK flip-flop ini. Jadi pada rangkaian sinkronus, sumber clock berasal dari clock yang sama. Sehingga pada rangkaian ini flip-flop tersusun secara paralel. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian counter up ini. Jadi flip-flop pertama akan selalu toggle dari 0 ke 1 dan 1 ke 0. Flip-flop kedua akan toggle jika flip-flop pertama berubah dari 1 ke 0. Dan flip-flop ketiga akan toggle jika flip-flop pertama dan flip-flop kedua berubah dari 1 ke 0. Kemudian juga flip-flop yang keempat akan toggle jika flip-flop pertama, flip-flop kedua, dan flip-flop ketiga berubah nilai dari 1 ke 0. Jadi di sini kita akan coba kita masukin 1, kemudian 0. Belum heran. Jadi sini kita masukin 1, kemudian clock akan masuk ke flip-flop pertama dan kita ubah nilai jadi 0, maka output yang dihasilkan 0, 0, 1. Output flip-flop pertama akan keluar ke output yang ini. Nah, kemudian jika kita berikan lagi sinyal clock yang kedua, sinyal ini aktif, maka flip-flop pertama akan berubah nilai dari 1 ke 0, sehingga menyebabkan flip-flop kedua toggle dari 0 ke 1. Kemudian kita kasih lagi sinyal clock yang ketiga. Perlu diingat flip-flop pertama ini selalu toggle, maka setelah kita berikan sinyal clock kembali, dia akan mengeluarkan output 1. Kemudian kita coba berikan lagi sinyal clock yang keempat, maka flip-flop pertama dan flip-flop kedua berubah nilai dari 1 ke 0, sehingga menyebabkan flip-flop ketiga toggle menjadi 1, sehingga output yang dihasilkan 0, 1, 0, 0. Kemudian kita kasih lagi sinyal clock yang selanjutnya, maka flip-flop pertama akan berubah nih toggle dari 0 ke 1. Kemudian kita kasih lagi
sinyal clock, maka ketika flip-flop pertama ini toggle dari 1 ke 0, maka menyebabkan, kembali lagi seperti di awal, menyebabkan flip-flop kedua toggle dari 0 ke 1. Dan seterusnya sampai urutan biner ini 0110 sampai 111 terpenuhi. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan rangkaian asinkronus counter up. Nah, apa bedanya asinkronus dan sinkronus? Pada rangkaian asinkronus, sumber clock itu pada rangkaian ini sumber clocknya hanya terhubung ke flip-flop yang pertama. Sedangkan untuk flip-flop kedua, ketiga, dan keempat, sumber clocknya bersumber dari outputan flip-flop pertama, yaitu kibarnya. Nah, pada rangkaian ini juga terdapat 4 buah JK flip-flop. Kemudian juga 4 buah JK flip-flop ini akan menghasilkan output berupa 4 nilai biner. Dan di sini juga terdapat power. Jadi saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian asinkronus counter up ini. Sebenarnya cara kerjanya mirip-mirip dengan sinkronus tadi, cuman yang paling membedakan adalah ketika clocknya itu, sehingga karena clocknya itu hanya masuk ke flip-flop pertama, menyebabkan susunan flip-flop pada rangkaian asinkronus counter up ini berbentuk seri. Jika kita masukkan pada asinkronus akan output akan keluar ketika sinyalnya 0 ke 1 saat tinggi. Kita berikan sinyal clock pertama, maka flip-flop yang pertama akan toggle dari 0 ke 1. Kemudian kita berikan sinyal clock kedua, karena flip-flop pertama dari 1 ke 0 berubah nilai dari 1 ke 0 toggle, sama seperti rangkaian sebelumnya, maka flip-flop kedua pun akan toggle menjadi 0 dari 0 ke 1. Kemudian kita berikan lagi sinyal clock selanjutnya, maka flip-flop pertama akan toggle kembali dari 0 ke 1. Nah, kemudian kita berikan kembali sinyal clock selanjutnya. Karena flip-flop pertama dan flip-flop kedua toggle dari 1 ke 0, maka flip-flop ketiga akan toggle dari 0 ke 1. Jadi kuncinya adalah flip-flop setelahnya itu akan toggle ketika semua flip-flop sebelumnya itu sudah bernilai 1. Semua sudah bernilai 1. Kemudian saat semua sudah bernilai 1 akan toggle bersamaan ke 0, maka flip-flop setelahnya akan berubah atau toggle dari 0 ke 1. Coba kita berikan sinyal clock lagi. Nah, pokoknya flip-flop pertama itu akan selalu toggle ya. Dari 0 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 0. Kemudian karena ini toggle, flip-flop kedua. Nah, ini kan sudah bernilai 1 semua kan? Kita coba. Pasti ini akan toggle kan? Karena saat kita masukin lagi sinyal clocknya, nah flip-flop pertama toggle 1 ke 0, maka ini akan, yang bawahnya juga akan toggle 1 ke 0, yang bawahnya juga akan toggle 1 ke 0. Maka karena tiga-tiga ini udah toggle semua 1 ke 0, maka tutup sensi 4 akan toggle juga. Jadi 0 ke 1, maka kita tuliskan 1, 0, 0. Jadi
Kuncinya adalah flip-flop tersebut akan toggle ketika flip-flop sebelumnya toggle dari 1 ke 0. Dan ini akan kita lanjutkan sehingga semua akan bernilai pada akhirnya biner 15, desimal 15 yaitu 111. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.